Apa yang bakal terjadi kalau kamu dikurung di ruangan seluas 9 meter persegi, 10 meter di bawah permukaan laut, tanpa sinar matahari sama sekali selama 100 hari? Rakyat jelata mungkin bakal mikir, wah pasti stres, pucat, dan kekurangan vitamin D. Tapi ilmuwan marinir bernama Joseph Dituri punya rencana lain. Dia sengaja memenjarakan dirinya di bawah Samudra Atlantik bukan cuma buat pecahin rekor dunia, tapi buat ngebuktiin satu teori gila, bahwa tekanan maut di bawah laut bisa memutar balik waktu di dalam sel manusia. Hasilnya, pas dia keluar, tim medis shock. DNA-nya mendadak berperilaku seolah dia 10 tahun lebih muda. Hari ini, kita bongkar rahasia The Deep Sea Miracle, biohacking paling ekstrim yang pernah dilakukan manusia. Kenalkan, Joseph Dituri, pensiunan Angkatan Laut AS dan ahli teknik biomedis. Di tahun 2023, dia melakukan misi Project Neptune 100. Selama 100 hari, dia tinggal di sebuah kapsul yang tekanannya 1,6 kali lebih tinggi dari tekanan di daratan. Bayangkan, sepanjang waktu itu, tubuhnya terus-menerus ditekan oleh atmosfer air. Dan disinilah keajaiban biologis itu terjadi. Bukan lewat obat mahal, tapi lewat tekanan fisik murni. Ingat soal telomer? Plastik ujung tali sepatu di DNA kita yang makin pendek setiap kali kita menua? Di daratan, telomer itu pasti memendek. Tapi di bawah laut, telomer Joseph justru memanjang 20%. Secara medis, ini hampir mustahil tanpa intervensi kimiawi berat. Kenapa tekanan air laut yang beratnya bertonton itu malah bikin badan jadi muda? Padahal logika kita, kalau ditekan ya harusnya penyet kan? Ingat kan analogi ujung tali sepatu? Makin tua kita, plastik pelindung DNA, telomer, kita makin pecah dan pendek. Nah, tekanan di bawah laut itu ibarat mesin laminating. Tekanan tersebut memicu enzim telomerase untuk bekerja lebih giat. Hasilnya, telomer Joseph memanjang 20%. Bayangkan, tanpa operasi plastik, DNA dia mendadak balik ke kondisi 10 tahun yang lalu. Ini seperti kamu punya HP lama, tapi tiba-tiba baterainya jadi awet lagi kayak baru keluar dari toko. Di daratan, stem cell kita itu seringnya rebahan atau malas-malasan karena oksigen yang masuk ke tubuh cuma segitu-gitu aja. Tapi di bawah laut, oksigen dipaksa masuk ke dalam cairan darah dengan tekanan tinggi. Ini adalah alarm bangun pagi buat sel punca. Jumlah mereka melonjak drastis. Sel-sel ini adalah pasukan tukang bangunan yang kerjanya keliling tubuh. Kalau ada jantung yang mulai lemah, mereka perbaiki. Ada sendi yang sakit, mereka tambal. Joseph nggak cuma kelihatan muda, organ dalamnya benar-benar diservis total secara otomatis. Pernah ngerasa badan pegal-pegal atau gampang sakit? Itu namanya inflamasi atau peradangan. Anggap saja ada api kecil yang terus membakar tubuhmu dari dalam. Tekanan tinggi di bawah laut itu ibarat tabung pemadam kebakaran raksasa. Tekanan tersebut menurunkan sitokin, zat pemicu radang, sampai 50%. Makanya, Joseph merasa sendi-sendinya yang tadinya kaku karena umur, tiba-tiba jadi selentur atlet senam. Dia nggak butuh obat anti nyeri, dia cuma butuh tekanan air samudra. Nah, di sini bagian yang bikin kita, para rakyat jelata, geleng-geleng kepala. Karena para miliarder nggak mungkin pindah ke bawah laut dan tinggal di kapsul sempit. Mereka bawa tekanan samudra itu ke rumah mereka. Caranya, pakai alat namanya HBOT, Hyperbaric Oxygen Therapy. Banyak elit Silicon Valley sampai atlet seperti LeBron James punya tabung ini di kamar tidur mereka. Mereka masuk ke sana, tutup pintunya, dan tekanannya dinaikkan. Bedanya, kalau Dr. Joseph Dituri dapat tekanannya dari air laut secara alami, para miliarder ini dapat tekanannya dari kompresor mesin yang harganya bisa buat beli rumah subsidi 5 unit. Mereka bayar mahal supaya setiap sel di tubuh mereka mandi oksigen murni di bawah tekanan. Mirip banget sama apa yang terjadi di bawah laut tadi. Sekarang kita bicara angka. Kalau kamu nggak mau tinggal di bawah laut selama 100 hari seperti Joseph Dituri, pilihannya adalah menggunakan teknologi HBOT, Hyperbaric Oxygen Therapy, di daratan. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan tanpa beli HBOT langsung, tapi siapkan dompetmu. Pertama, kamu bisa sewa kamar tekanan di klinik. Di luar negeri, klinik-klinik elit seperti Aviv Clinics di Florida atau Dubai adalah tempat favorit para miliarder.
Mereka nggak cuma kasih kamu tabung oksigen, tapi protokol medis lengkap selama 3 bulan. Untuk harganya, paket lengkapnya bisa mencapai $40.000 sampai $60.000, atau sekitar 600 juta hingga 1 miliar rupiah. Iya, seharga rumah subsidi cuma buat napas di dalam tabung selama beberapa minggu. Kedua, kamu bisa beli tabung HBOT sendiri buat di rumah. Kalau kamu pengen kayak LeBron James yang punya tabung sendiri di rumah, ada beberapa perusahaan penyedianya. Contohnya ada Hawks Life Support dari Jerman atau Secris Industries dari USA. Merek-merek ini adalah Rolls-Royce-nya tabung oksigen. Harganya bisa mulai dari 1,5 miliar sampai 3 miliar per unit, tergantung seberapa canggih sistem komputernya. Ada juga merek affordable atau portable soft chambers. Mereknya seperti Newtown Hyperbarics atau OxyHealth. Harganya lebih murah, sekitar 70 juta sampai 150 juta. Tapi ingat, tekanannya nggak sekuat tabung keras, hard chamber milik rumah sakit. Jadi efek awet mudanya mungkin nggak se-ekstrim Joseph Dituri. Nah, kalau di Indonesia gimana? Kabar baiknya di Indonesia, kita nggak perlu ke Dubai. Ada beberapa opsi HBOT yang bisa dipertimbangkan. Banyak RS di Jakarta, seperti RSAL Minto Harjo, yang punya pusat hyperbaric terbesar, atau RS Pertamina, sudah punya fasilitas ini. Tapi memang biasanya digunakan untuk pengobatan luka diabetes atau dekompresi penyelam, bukan buat anti-aging treatment. Untuk biayanya, satu sesi biasanya berkisar antara Rp500.000 sampai Rp2 juta. Tapi untuk mendapatkan efek anti-aging, para ahli menyarankan minimal 20 sampai 40 sesi. Jadi, siapkan dana sekitar 20 juta sampai 80 juta rupiah untuk satu siklus terapi. Itu pun kalau RS-RS tersebut menyediakan servisnya ya. Mimin sendiri belum pernah tanya, cuma tahu kalau ada fasilitas HBOT di situ. Tapi tunggu dulu, jangan dipikir ini bisa ditiru sembarangan ya. Joseph Dituri itu profesional, dan dia dipantau tim medis 24 jam. Ada resiko besar yang mengintai kalau kita asal-asalan mainan tekanan. Kalau tekanan berubah terlalu cepat, gendang telinga bisa pecah, atau paru-paru bisa kolaps. Ini namanya pneumotoraks, kondisi gawat darurat medis. Selain itu, oksigen mudah meledak. Di dalam tabung HBOT, satu percikan kecil aja bisa bikin kamu jadi soto tekanan, alias meledak seketika karena konsentrasi oksigennya sangat tinggi. Ada juga efek samping fisiknya. Joseph Dituri sendiri kehilangan tinggi badan sekitar 1 inci karena tulang belakangnya terkompresi selama 100 hari. Bukan berarti juga kamu bisa langsung gas ke klinik atau beli tabung di marketplace. Ada disclaimer keras yang harus kamu tahu. Banyak tabung murah yang dijual online cuma pakai udara biasa, bukan oksigen murni. Itu namanya cuma tidur di dalam balon plastik, nggak ada gunanya buat DNA kamu. Penting untuk tahu juga, sebelum masuk tabung HBOT, kamu wajib cek röntgen paru dan kondisi jantung. Kalau ada sumbatan atau masalah paru, tekanan tinggi bisa bikin paru-paru kamu pecah, jadi memang nggak bisa buat semua orang. Jadi, video ini cuma kasih info ya, bukan saran medis. Sangat dilarang mencoba prosedur tekanan tinggi sendirian tanpa bantuan profesional. Jangan coba-coba bikin kapsul bawah laut sendiri di kolam renang tetangga, atau modifikasi tabung gas buat jadi ruang oksigen. Ini urusan nyawa, bukan cuma urusan awet muda sesaat. Eksperimen Dr. Dipsy ini membuktikan satu hal. Tubuh manusia punya kapasitas luar biasa buat memperbaiki diri kalau dikasih tantangan yang tepat. Kita mungkin nggak punya tabung miliaran atau kapsul bawah laut, tapi prinsip dasarnya sama, hormesis. Tantang tubuhmu sedikit, maka dia akan membalasnya dengan kekuatan. Tulis di kolom komentar, menurut kamu lebih berat mana? Puasa 20 jam setiap hari, atau dikurung di bawah laut 100 hari tapi jadi 10 tahun lebih muda?